Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar dan disebut nama, alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan memohon izin dan taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil bersyukur kepadanya, mudah-mudahan majelis ini majelis yang dihitung sebagai tanda syukur kita kepadanya. Diberikannya kita nikmat sehat dan alhamdulillah sempat, dengan niat dan tekan untuk tidak beranjak dari tempat ini, mengikuti kajian yang insyaallah tak lama sampai selesai saja. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai penambah panjangnya catatan pahala dan amal soleh kita, dan membuat kita termasuk hamba-hambanya yang tidak merugi, karena kita melakukan, insyaallah kita beriman dan beramal saleh dan tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Selanjutnya selawat dan salam buat baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya membuat kita senantiasa setia kepadanya, mengikuti dan istiqamah di atas sunnahnya, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat seperti di zaman ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari ini di zaman ini kita banyak melihat antrian panjang orang berlomba hendak masuk ke lubang kadal gurun adab, lubang sempit, bau, tapi mereka berlomba-lomba hendak masuk ke dalamnya. Ya, mereka tidak tahu apa yang di dalamnya. Inilah yang disampaikan Nabi SAW 14 abad yang lalu.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladzina min qablikum aw sunana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' wa ba'an bi ba' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah wa man hum al-yahud wa nasara? Qala faman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi mengatakan kalian pasti akan mengikuti sanan atau sunan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yaitu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepah demi sedepah. Nampaknya semakin lama semakin panjang kita mengikutinya. Hatta law dakhalu juhra dabb, andainya mereka masuk ke lubang biawak. Tahu lubang biawak? Kadal gurun. Ya, itu begini ini sebelum orang kadal gurun ini. Jenggot-jenggot pula. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Juhra dabb yaitu lubang kadal gurun. Dabb. Tahu enggak kadal gurun? Suka makannya? Kalau suka saya bawakan aja. Katanya enak dan penuh khasiat. Khususnya bagi mereka yang titik-titik 18 tahun ke atas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Andainya mereka masuk ke lubang biawak, kamu akan ikuti juga. Padahal lubang biawak itu sempit, bau dalam tanah itu, tapi tetap juga orang nak masuk ke dalamnya. Bahkan antrian panjang tidak masuk ke dalamnya. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, al-Yahud wa Nasara, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Nabi bilang, faman, siapa lagi? Siapa lagi? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan di akhir zaman ini, kenapa Yahudi dan Nasrani yang mau kita ikuti? Kenapa tidak yang lain? Majusi misalnya, kaum musyrikin, para penyembah berhala misalnya. Kenapa tidak itu? Karena syubhat Yahudi dan Nasrani lebih dahsyat daripada syubhat kaum Majusi. Itu kenapa? Tahu tidak sebabnya? Itu kok pelajaran SD juga. Karena kita sama-sama agama Islam asalnya. Sama-sama beragama, tak tentu tulisan bahwa agama Nabi Musa yang sekarang diwakili atau direpresentasikan orang-orang yang mengaku dirinya yang mereka ngaku pengikut Nabi Musa, Yahudi. Yang kedua adalah mereka yang mengatakan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka ngaku memang, tapi apakah benar mengikuti atau tidak? Ya sama juga sebagian kita umat Islam hari ini mengaku menjadi pengikut Nabi alaihissalam, tapi mau tidak mengikut Nabi dengan sempurna? Kemandangnya gitu sama saya, takutlah saya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah,
Ada sebagian kaum muslimin ingin katanya jadi pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak mau melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan subuhat yang digali-gali. Apa itu? Nah, tuan-tuan, dulu orang-orang musyrikin Mekah menolak Nabi dengan alasan apa? Tak boleh Nabi tang saya. Kata pasal dibuat peringatan nemu je. Tak ambil dia bang. Tak ambil jawaban dia lah. Nya sirah tak jurah, maulid tak jurah. Banyak tu gila. Nah, kenapa mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ajaran yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Kearifan lokal orang mana? Kearifan lokal mana? Orang Arab. Orang Arab. Jadi Nabi itu membawa ajaran yang tidak sesuai dengan kearifan lokal nenek moyang orang Arab, maka ditolak. Nah, jahiliyah zaman ini ingin juga menolak Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan alasan yang sama, tidak sesuai dengan kearifan lokal orang Afrika. Itu tinggal di Afrika ya, dengan kearifan orang Afrika. Orang Mesir nak menolak Islam yang dibawa Nabi SAW dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal. Orang Mesir yang notabene kebudayaan Fir'aun, mereka ahli liberalnya ingin menghidupkan kembali adat-adat dan tradisi Fir'auniyah, warisan Fir'aun, dan demikian seterusnya. Mereka ingin menjadikan Islam itu Islam budaya. Mereka ingin menolak Islam Nabi SAW. Jadi, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dari sini berangkat pemahaman bahwasanya agama itu, Yahudi merubah agama Islam menjadi agama ya Allah ya Rabbi. Yahudi merubah agama Islam menjadi agama apa aja? Yahudi merubah agama Islam menjadi agama Yahudi. Kalau selesai doa. Tu ya dia payah bono tak boleh. Naam, dan orang Nasrani merubah agama Islam menjadi agama Nasrani. Kan Nasrani nama gini? Jelas? Yahudi nisbat kepada ras. Tahu tu rasnya? Tak ayam ras lah. Ras. Suku, keturunan, darah. Bahwa agama ini menjadi agama keturunan Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak mau kita masuk ke agamanya. Karena agama ini khusus untuk orang Yahudi. Karena keyakinan Yahudi, orang-orang selain Yahudi itu bangsa rendahan, bangsa budak. Itu keyakinannya. Makanya Yahudi itu ras tinggi, darah merah, darah biru. Ini sya'bullahil mukhtar. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kata mereka, anak-anak Allah, titisan Allah dan orang-orang yang dicintainya. Ma'asyarul kiram. Akhirnya mereka merubah agamanya menjadi agama Islam. Asalnya Islam. Karena Allah katakan inna dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada orang-orang Yahudi, Nabi Musa alaihissalam mengatakan wa ana minal muslimin. Demikian juga Nabi Isa dan para pengikutnya mengatakan washhadu bi anna muslimun. Semua mereka adalah muslim. Jadi agama, tidak ada agama-agama yang di sisi Allah yang diterima Allah hanya Islam. Lalu orang itu merubah agamanya. Nah, kecenderungan inilah yang hendak ditiru oleh sebagian umat Islam. Kalian akan ikut cara-cara Yahudi dan akan ikut cara-cara Nasrani. Ya, Nabi yang bilang, "Man hum ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara." Yahudi dan Nasrani. Qala faman? Siapa lagi? Berarti ketika mereka merubah agamanya dari al-Islam pakai alif lam. Jadi kalau belajar nahwu Arab tentu dia pakai alif lam ma'rifah. Itu kan ma'rifah lah. Ma'rifah nakirah. Enggak pernah belajar nahwu. Al-ma'rifah itu penunjukannya jelas. Nakirah semuanya umum. Misalnya qaruratun botol, itu semua botol. Tapi al-qaruratu botol ini ma'rifah namanya. Jadi al-Islamu, Islam dengan alif lam itu ma'rifah. Lalu sampai ke negeri kita atau ke negeri selain negeri asalnya Islam itu. Islam berasal awalnya di mana? Di Makkah. Ini bilang Arab juga, nanti marah orang tuh. Di Makkah. Kemudian di Madinah. Apa namanya? Subhanallah. Al-Islam. Pakai alif lam. Sampai di Indonesia namanya apa agamanya? Islam. Islam apa? Masyarul kiram dirahmati Allah SWT. Karena sudah nakirah, akhirnya orang tuh nanya gitu. Orang tuh nanya, ada kisah seorang, ini cerita ada orang Arab yang tinggal di Jepang. Syekh dari Arab, saya lupa namanya, ditanya oleh orang Jepang. Ada beberapa kalangan pendidikan di Jepang itu ingin masuk Islam. Ini kisahnya udah lama. Lalu disampaikanlah niatnya mereka itu kepada orang asli Indonesia. Enggak, disampaikan niatnya kepada orang Islam yang ada di Jepang itu. Lalu mereka menanyakan, Anda masuk Islam, nak masuk Islam mazhab Hanafi kah? Atau nak masuk Islam mazhab Syafi'i? Orang India bilang, kalau kamu masuk Islam mesti masuk India. Islam Hanafi. Kalau orang Indonesia bilang harus Islam Syafi'i. Ini yang membuat akhirnya mereka tidak jadi masuk Islam. Bingung mereka. Ternyata Islam itu tidak satu rupanya. Apa sebab? Gara-gara alif lamnya dibuang tadi. Ketika alif lamnya dibuang, akhirnya berlakulah idhafah, mudhafun ilaih. Sehingga kita pun ingin menjadikan Islam itu berubah menjadi al-Islam, menjadi Islam. Islam apa? Islam? Ya Allah ya Rabbi. Tentu tidak semangat nampak lita. Tadi tidak puasa umpatnya. Puasa deh. Sampai makan dulu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Jadi karena dia sudah dinakirahkan, tidak jelas lagi Islamnya, sehingga menjadi Islam Nusantara. Ada Islam liberal, ada Islam sekuler, ada Islam dan seterusnya. Ada Islam Salafi, Islam Salafi, Wahabi. Tidak ngaku lah. Tidak mau apa ngaku lah. Nyata ada Wahabi sikit tidak karir. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya gara-gara alif lam ma'rifah itu dihilangkan, akhirnya masuklah tambahan. Nah ini pada asasnya sengaja tak sengaja meniru gaya dan cara orang-orang Yahudi dan cakup bukan dicopet dulu po, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka merubah agamanya dari agama yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang harusnya mereka mesti mengikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Musa memesankan umatnya ikut Nabi Muhammad, umat Nabi Isa memesankan kepada umatnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti kata baginda Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah ibarat saudara sebapa. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda, tetapi wadinuhum wahid, agamanya sama, syariatnya berbeda. Acu nak pakai syariat Nabi Musa, abisnya syariat Nabi Musa, kalau nak taubat bunuh di talak, membuat dosa godang, kalau bertobat bunuh diri. Kenapa? Karena mereka yang menyusahkan diri sendiri. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Pada Allah menginginkan kita dan agama ini mudah, tapi karena mereka banyak bertanya, banyak membantah, akhirnya tergiring kepada yang susah. Masih ingat apa dia ngomong surah Al-Baqarah dengan surah Al-Baqarah? Tidak banyak sapi dalam? Tidak. Karena kisah Al-Baqarah itu, ya Al-Baqarah itu karena salah satu contoh orang-orang Bani Israel itu tongkau. Dalam surah Al-Baqarah lebih dari 80 ayat menceritakan tentang orang Bani Israel. Saking banyaknya masalah yang mereka timbulkan, akhirnya mereka sulit. Semua motong sapi, batonyong sapi conda apa? Itulah tunjung, ndak tua indah, mudo apa warna. Ndak tunjuk apa warna, tunjuklah apa kalau warna lah dapat warna, conda apa lah. Akhirnya Allah SWT, akhirnya mereka wa ma kayaduna yaf'alun, hampir mereka tidak melaksanakan karena sulit dicari. Jadi mereka sebenarnya sengaja bertanya supaya tidak jadi. Makanya kalau barang yang sudah jelas selalu ditanyakannya, itu tandanya ndak. Ya saya bang lah joli itu tonyong juga deh, tandanya ndak. Ndak amun, ndak nak ni oh. Kalau tuan-tuan pernah menjualnya menggalih. Pernah galih? Kalau banyak nontonnya jadi boleh lu. Ndak kodok ndak jadi. Iko kuaran ke bapa sikunya nya. Bapa kuan, aduh kawannya. Ndak jadi dapat dia. Kuan 10.000 nya kan. Itu bertanya jadi tang mana datang nya. Tang simpang kubunya. Deh, simpang kubur le ya apa orang situnya nya. Dapat kota kau tu dapat ajwi. Sahado tanjong ne. Ujung-ujung nak diwali lah. Nya kalau nak ni ah, bapa go 10.000 boleh kurang ndak. Lah, sudah itu bayar dia 10. Selesai. Semuanya ngaji akidah macam itu je. Sabda Allah di langit katanya.
Banyak tanya ngapunya langit runyinya. Kalau banyak tanya, Indo kan jadi yakin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kenapa orang Yahudi yang diingatkan Nabi, kenapa orang Nasrani, bukan Majusi dan sebagainya? Di dalam ayat ini yang kita akan mudah mengikuti. Apa sebab? Allah terbayang lah. Allah terbayang lah. Siapa bisa jawab? Kenapa orang Yahudi dan Nasrani yang dilarang, apa yang disebutkan oleh Nabi yang akan kita ikuti? Awak tak terpengaruh dengannya. Kenapa? Karena syubhatnya adalah mereka satu rumpun dengan kita. Satu rumpun. Agama yang diturunkan dari langit disebut dengan samawi, yang tinggal kini adalah agama tu bagi dua share, tak terkenal lah. Ardi cik, samawi cik. Non samawi turun dari langit. Ardi tabi dari bumi, buatan manusia. Kau samawi itu buatan Allah sendiri, Allah yang turunkan. Nah, agama itulah yang diridai oleh Allah SWT. Sebab Allah yang turunkan, sedangkan yang ardi itu bukan Allah yang turunkan, buatan manusia. Maka yang diterimanya yang dia suruh, bukan yang kita inginkan. Makanya kembali ke masalah agama itu sesuai yang diperintahkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Nah, lata jawab tadi, kenapa Yahudi dan Nasrani? Salah. Karena Yahudi dan Nasrani sama-sama beragama, aslinya Islam. Aslinya Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tuan-tuan sekarang, kalau dikerucutkan masalahnya, mana lebih terpengaruh de wang Islam kini, wang Islam awak, wang Islam, iko pendeta, iko ulama. Mana condong awak ke ulama ko daripada pendeta? Condong ke pendeta lah. Condong ke ulama. Nah, ulama iko kosan, ulama sosek. Tapi akan lebih cenderung ke inyo daripada pendeta. Caklah sosek. Apa sebab? Inyo wang Islam. Jelas? Kini pendeta, misalnya orang non-Muslim, ya, yang asalnya agamanya masih samawi, mana lebih terpengaruh oleh orang agama seperti agama Konghucu misalnya. Mana cayo tuan-tuan ke pendeta podo ke agama Topekong. Payahnya bui. Payahnya bui. Nang kau ada tuan-tuan cumain kanitan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin semakin jauh dia dari kita, semakin tak akan kita ikuti. Nah, karena Yahudi Nasrani adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apalagi yang kisah-kisah yang tersebut dalam Al-Quran, 2/3 dari kisah Al-Quran ada dalam Taurat dan Injil. Kan agak sama loh. Nabi Adam ada dalam Taurat Injil? Ada enggak? Kisah Nabi Adam. Ya Allah ya Rabbi, tak pernah baca Taurat ni. Ada tak? Ada. Kisah Nabi Musa? Ada. Kisah Nabi Isa? Ada. Kita boleh? Nabi Ibrahim? Ada. Kisah Nabi Ismail? Ada. Nabi Ishak? Dan Nabi Yusuf? Ada. Cuman mereka banyak yang versinya berubah-ubah. Nah, kesamaan itu membuat kita semakin merasa dekat.
Ketika merasa dekat, masuklah subuhan. Masuklah subuhan. Nah, sekarang bila masuk subuhat dulu. Atau bagi siapa bisa subuhat itu masuk? Kira yang tanya kat culang. Kau dibocu doang pay Natal amo cu. Apa ndak? Hah? Tapi nang ten pay ya. No orang ten pay-nya. Nah, apa aja? Ndak dia ndak sakaji do nang ten ndak ngaji acu ngaji. Itu ya. Nang ten ngaji subuhat iko ngaji ilmu. Alah. Jelas bahwasanya orang berilmu tak akan terpengaruh oleh subuhan. Tapi dengan catatan ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih. Baik, cu. Dan bayar cu hadiah 5 juta ndak jomo cupai. Apa ndak? Dek bone mau ganti tol 4 tentu. Kalau ndak nih mau titol sa karton Supermi amu kan? Apa sebab? Acu ndak amu. Sebab acu punya kekuatan amal. Ilmu yang dituntut selama ini, kan tadi sudah berilmu kan? Bahwa ajaran itu menyimpang apa enggak? Menyimpang dari mana tentu menyimpang? Ndak tentu jalan lui. Kalau ndak tentu jalan lui tentu simpang. Ndak tentu. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesuai judul kita menjaga iman di akhir tahun ini, maka kita memerlukan 2 kekuatan. Ini jalan singkatnya. Acu nak capek sudah atau nak lambat sudah? Kalau nak capek 2 orang bahasnya. Kalau nak lambat dan bahas sampai detail contoh apa? Nak capek je lah. Jelah. Joleh juga kan. Kau canda potong je kan. Lama bano citanya kan. Potong nasihat pernikahan kan. Jadi awak subhanallah. Ada nasihat pernikahan. Dek uang dol enggak angguk je dah dapat macam dah kasih belakang leson basil kan hasilnya. Padahal masih banyak yang mau disampaikan. Jadi kaum muslimin. Lebih ada lah ya. Dah. Dia kaum muslimin dan muslimat. Jadi karena kedekatan kita dengan orang Yahudi dan Nasrani dari sisi asal agama dan kitab suci, dan kemudian hormatnya kita pada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa alaihissalam, sama-sama mengagungkan, walaupun beda. Kalau kita mengagungkannya sebagai manusia, sebagai Rasul, kita beriman kepadanya. Mereka beriman pada Musa dan Isa sebagai anak Tuhan Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Nah, kesamaan dan kedekatan itulah bagi orang-orang yang tidak punya pagar-pagar, yang tidak pernah belajar dengan cara yang benar, dia tidak tahu cara memisahkannya. Tidak tahu cara memisahkan itu. Kalau tidak tahu, tidak ada pagau, antu bacampunya. Kan bacampu? Iya bacampu. Hah? Kalau orang tidak punya pagar sama sekali, bercampurlah tanaman orang itu dengan tanaman kita. Akhirnya pada wak babanta atau gede iko mau sama je lah makannya, mau sama makan. Akhirnya terpaksa mencari win-win solution. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui akan terjadi, kalau lah nomor antrian tadi masuk antrian panjang.
pasti main dua si tulang. Dua si tulang. Ndak saya kena harapannya dalam lubang tenancak tu dunia. Sampai di salam sosa mati itu. Nah, kan itu. Seperti kisah seorang muazzin. Kita tengok anak uang agama Nasrani itu dia. Nayuk kata dulu kan azan ndak pakai mikrofon tu kan. Nayuk kata menaratan. Tak silau lah nak gadi uang tu. Tak cinan pula kayaknya. Yang nama cinan tadilah dek mato buto di hati. Amun ke acunya nyanya, tapi dengan syarat acu pindah agama. Itu tak senang deknya. Ini kan muazzin kau je ndak ulama tu kan. Kanang dia Nasrani Islam dah kek dakik dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia temo syarat dulu. Tapi alun sabun ke wang dah le. Totoknya azan bau kasal orang Nasrani azan. Nah. Subhanallah. Allah tidak suka akhirnya terpeleset kakinya ketika manjat ke menara, jatuh bungkang. Tahu bungkang lah? Mati buuk, mati soseh. Nikah tidak jadi, iman dah hilang. Nikah tidak jadi, iman sudah terbang. Karena subhat ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang, umat Islam, jauh-jauh boleh kampung awak aja. Kebanyakan ngaji atau enggak? Kebanyakan belajar agamanya dengan baik atau tidak? Ya tidak. Tidak belajar agamanya dengan baik. Kemudian yang belajar dengan baik pun kebanyakan mengamalkan ilmunya atau tidak? Juga tidak. Maka gempuran syubhat yang menghantam pagar-pagar yang lemah-lemah itu, yang akan datang tsunami, akan datang tembos, apa nomor dibuat adanya ses, apa namanya kaisya, tahu kaisya? Dalam kaisya dapat lah, kaisya, dapat lah. Tidak nak di kampung lah, kaisya tentu. Lain, apa pun habis? Pisang lama siap tapi tapi coba tidak cakap. Ombak yang akan menerjangnya adalah tsunami, pagau, kaisya. Nangkan mampak, kan dia. Pagau, daun pisang masya. Ada guna? Nah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika Imam Ibnul Qayyim dalam kitab-kitabnya, subhanallah, beliau meletakkan asas-asas utama. Pertama dia katakan, seorang mukmin dan seorang mukminah agar selamat mesti punya dua kekuatan. Kekuatan apa ya Imam? Qala quwwatul ilmi wa quwwatul amali. Kekuatan ilmu, kekuatan amal. Fa inna quwwatal ilmi, sesungguhnya kekuatan ilmu, tunjihi minas syubhat, menyelamatkan dia dari syubhat. Wa quwwatul amali tunjihi min quwwati amin fitnati asyahwat. Kekuatan amal membantu dia selamat dari fitnah syahwat. Tadilah di osong di bay amplop 5 juta tu oto. Enggak ada 5 juta kayaknya nasi bungkus kayaknya.
ya, kan nasi bungkui kayaknya, atau merayakan perayaan yang di dalamnya mengandung maksiat yang membuat bumi hampir pecah, langit hampir runtuh, gunung-gunung nak meletus. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka menyeru atau mengklaim bahwa Allah punya anak. Laqad qultum syai'an idda, sesungguhnya kalian telah mengatakan perkataan kemungkaran yang sangat besar. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad qultum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Jelas ya? Orang yang punya ilmu, syahwat kedekatan antara ketiga agama ini, kan ini yang menjalar, virus ini yang tumbuh di pikiran para akademisi kita hari ini. Bukan di sini saja, di luar negeri, sampai di negeri-negeri Timur Tengah sekalipun, mereka ingin menyatukan yang mereka sebut dengan al-usratul ibrahimiyah, yaitu keluarga besar agama Ibrahim. Tadi agama Ibrahimnya Ibrahimiyah, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak namanya Ishak dan punya anak namanya Ismail. Dari Ismail keturunannya orang Arab. Orang Arab di situ turunnya al-Islam. Jelas? Sedangkan Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub keturunan Bani Israel. Dari situlah tumbuhnya agama Yahudi dan Nasrani. Berarti bapaknya siapa? Ibrahim. Nah, ternyata mereka nak menyatukan keluarga ini menjadi satu agama besar menurut mereka, yaitu agama Ibrahimiyah. Islam, hilanglah Islam tadi. Hilang Islam karena yang asli lalu diaduk dengan yang palsu, lahir produk lajole bau ji, tapi bau yang palsu. Kalau bau lajole bau rumah, tapi bau yang tidak asli. Iya ndak. Nah, dicampur-campur, ya, dicampur-campur nan asli jangan ndak asli, hasilnya adalah penyimpangan dan kesesatan. Jalan itu, jalan lui sudah itu aji kaban kiri kanan, usak jalan dah. Azan dulu, lain mana pandang panjat tadi. Nah. Allah Allah. Allah
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Salat muqam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kau baik cuma kaji. Ha? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bagaimana untuk kenapa kebanyakan atau banyak dari kita tadi karena kedekatan tadi antara agama Yahudi dan Nasrani karena sama-sama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kan mereka ingin mengawinkan agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Nah, orang yang tidak belajar dengan benar, Bapak cara nonton belajar benar tidak? Terpasang panjang ni, dah isa pendeknya dira. Bapak cara nak nonton awak belajar dengan benar atau tidak benar? Pandai buat candung. Tu Haji nak baju membuat candung. Kek dayan nak pandai buat candung. Topik corornya. Ahsanta. Jadi kalau kita nak tahu orang belajar benar atau tidak benar, dia belajar pada ahlinya atau tidak? Jelas? Jelas tak? Sekarang antum nak belajar Islam. Belajarnya ke mana? Ya ulama banyak rujuk. Orang belajar Islam ke orang Islam. Jelas? Nah, bila ada orang belajar Islam kepada yang bukan Islam, belajarnya benar atau salah? Salah. Karena jelas sekali faqidus syai'i la yu'ti. Yang tak memiliki tak akan bisa memberi. Tu ajan buat candong tu. San candong dia ni orang buat emangnya. Jelas? Jelas tak? Kalau jelas tulang tu lihat terlamu je dia. Jelas? Nah, bila ada orang Islam belajar Islam kepada yang tidak Islam, belajarnya semuanya lawan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jangankan taib antum nak belajar sunnah ke ahli lawan sunnah, topik atau salah? Ni apa lawan sunnah tu? Pandai mak bahaya sebenarnya. Awak nak nyabut aja sabutnya jadi. Belajar sunnah ke orang yang tidak menghidupkan sunnah. Benar apa salah? Ya salah. Antum tak kenapa? Karena faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak memilikinya tak akan bisa memberi. Tapi dia hafiz ustaz. Hafiz Quran. Orang orientalis itu hafiz Quran juga katanya.
Syekh kalau masalah hafiz, iko HP dan hafiz juga. HP ini hafiz pun tak? Nak coba. Tolong si baca ni surat apa semua baca? Hah? Hah? Di mono minta kau dulu. Dah? Jele bangnya mulamu dak? Kata tu saudoranya. Apa si baca dia? Apa? Awak coba. Nah. Tapi bisa ikut jadi guru? Tak bisa. Ini tak bisa jadi guru. Jadi kalau antum berguru ke HP, maka model agama HP nanti. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Faqidus syai' la yu'ti. Nah disinilah musibah itu datang. Ketika tidak sedikit umat Islam berlomba belajar kepada orang-orang yang bukan Islam, berlomba masuk lubang biawak. Nya ndak percaya ke Al-Quran dah mosong lubang biawak du busuk. Indak dah nya. Nyela semprot dan nang diluru. Ni luru semprot je minyak wangi ponggang gau situ deh. Antu awun kan? Tak cari busuk. Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ulang dia. Tak boleh. Orang Yahudi dan Nasrani tak akan ridha pada kalian sampai kalian mengikut agama mereka. Berarti kalau demikian orang Yahudi itu percaya dengan ayat ini, maka mereka siapkan pusat-pusat studi Islam dengan biaya-biaya luar biasa, bahkan lebih besar dari APBN kita. Godang pada APBN biaya di barat untuk yang namanya pusat studi Islam, namanya bagus, Islamic Studies. Kalau lo nongol Islamic Studies nanti dibagi deh, ada Islam inklusif, ada Islam futuristik, Islam fanatik, Islam fundamentalis, Islam radikalis, Islam dan sebagainya. Yang sebenarnya mereka sendiri yang menciptakan tadi. Termasuk Islam Salafi, Wahabi, gelar yang mereka buat untuk membuat orang antipati. Ma'asyiral kiram. Nah, kalau yang diajarkan oleh orang-orang non-muslim itu orang-orang cerdas, tentu subuhatnya sangat berat pula. Iya, mereka ahli karena cerdas, tapi ahli memanipulasi. Ya kalau orang pencilok dia nya ada pencilok banget dah kumpulan bang lo pelolok situ deh. Dia tu banget dia tu banget atau ada orang nak maju misalnya jadi anggota dewan misalnya di bawah kampung bau duso dore dia tu baca dia tu banget orang alam. Subhanallah, tak pernah tonton jadi anggota dewan. Inyo nak masuk anggota dewan daerah pilihan siko, sudah itu bawang saji ke baudu deh. Jadi atau banget? Apa dia galak juga? Sambillah. Jadi atau banget? Itu banget orang alang nomor. Inyo perlu sawo tiba baudu sodore. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau orang cadia lalu diberikan subuhat, maka luar biasa, sehingga kaum muslimin dan muslimat tidak sedikit orang yang kemudian karena kecerdasannya tadi dia mendapatkan pangkat-pangkat yang tinggi, posisi-posisi yang menentukan. Akhirnya apa? Sehingga banyak ayat-ayat, hadis-hadis
yang dijadikan sebagai cara untuk memutarbalikkan fakta. Misalnya kaum muslimin dan muslimat dengan kecerdasan yang buruk itu, karena kecerdasan diisi dengan keburukan, ingin menyamakan bahwa Idul Fitri, Idul Adha sama dengan hari raya orang non muslim. Mereka berdalilkan Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqassitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, ya, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Wa tuqsitu ilaihim. Nah, ini ayat dipahami oleh para generasi pertama pemahaman yang benar, bahwasanya orang yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, kita dibolehkan berbuat baik kepadanya. Perlu bantuan makanan, kita beri makanan. Perlu bantuan keamanan, kita beri bantuan keamanan. Jelas? Ini dilaksanakan oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita juga berjual beli dengan mereka dengan aman. Tidak pernah jual beli juang tidak seagama. Lai? Kebiasaannya? Itu boleh dikicua? Tak boleh. Kita harus berlaku adil. Hak mereka harus kita berikan. Itu umat Islam lebih dulu daripada orang-orang manapun. Inilah ajaran Islam yang hakiki itu. Makanya orang non-muslim di negeri Islam mayoritas itu aman-aman. Kenapa? Karena memang Islam itu baik-baik. Ma'asyiral kiram. Lalu dipelesetkan orang untuk tidak ada salahnya kita untuk ikut merayakan perayaan mereka. Di mana perayaan? Tidak ada apa kata perayaan dalam. Oh, tidak, kita harus saling apa istilahnya, mereka gembira kita ikut gembira, mereka raya ikut raya. Ya akhirnya ayat ini turun ke Nabi SAW, turun kepada para sahabat waktu itu, dan perayaan Natalan dan sebagainya itu sudah ada sejak zaman Nabi. Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah atau belum? Allah, nah, Nabi tidak pernah mengatakan ini ayat untuk mengucapkan salam. Maka disinilah pentingnya kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya generasi muda kita, karena para penyesat dengan alasan toleransi, ditambah lagi istilah moderasi, ditambah lagi basi-basi. Ini banyak nih yang sisi ini yang lahir dari pikiran-pikiran orang cerdas yang termakan subuhan. Saya katakan orang cerdas memang, sehingga mereka bisa membuat polarisasi, membuat bentuk yang seolah-olah kita umat Islam tak pernah toleransi, tak pernah moderasi. Sehingga Islam harus dirubah. Tidak. Moderasi itu adalah melaksanakan Islam secara kafah. Bukan meninggalkan Islam, mengambil teori-teori yang diambil dari orang-orang non-muslim tadi. Kalau gitu akhirnya kita seperti kata Nabi SAW, antrian masuk lubang biawak. Antrian masuk lubang biawak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, disinilah pentingnya mengambil ilmu dari jalan yang benar dengan cara yang benar. Kalau tidak, seperti kata Ibnu Qayyim lagi, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Orang yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, yaitu sumber terbitnya ilmu itu. Apa sumber terbitnya ilmu? Lengan terus ya. Ilmu di mana datang?
Al-Quran dan sunnah, hadis. Ini yang ainul ilmi itu. Orang yang ngambil dari keduanya sabat, akan kokoh. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Kalau kalian pegang teguh kalian enggak tersesat. Nah, datang ahli suat bilang, cik Quran dan sunnah ya soseo ada yang kunyanya. Kan banyak yang bilang seperti itu. Ya, orang sekelas syekh besar di luar negeri sana, di Timur Tengah, Masya Allah, kalau namanya besar, tapi cara pikirnya kerdil seperti ini. Bahwasanya berpegang pada Al-Quran dan sunnah menyebabkan radikalisme, menyebabkan terorisme. Subhanallah. Bukankah sahabat yang penyayang itu dulu, Nabi yang rahmatan lil alamin itu, apa dasar pikirannya? Al-Quran dan sunnah. Kalau ada yang menjadi radikal gara-gara Al-Quran sunnah, dia salah paham. Bukan Al-Quran dan sunnah. Mungkin dia memahami tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Ma'asyiral kiram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Siapa yang mengambil ilmu dari ainul ilmi thabat, wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-aliran tentunya, jadi Hanafi atau Syafi'i, Islam, apalagi kalau sudah dimasukkan ke ormas Islam NU atau Islam Muhammadiyahnya. Misal ini sekarang ada semacam penggiringan bahwa orang Islam di negeri ini harus punya ormas. Subhanallah. Jadi seolah-olah ormas lebih tinggi dari Islam. Kalau tidak punya ormas tidak dianggap Islamnya. Ini balik ke zaman masa penjajahan dulu lagi, zaman sebelum ada kemajuan. Bahwasanya orang NU tidak bisa sama orang Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak bisa sama orang NU. Ini balik lagi ke masa kejahilan. Subhanallah. Jadi memang kalau orang cerdas tidak berilmu, orang cerdas tapi tidak berilmu, balik ke kejahilan. Orang jahiliyah dulu kenapa jahiliyah? Karena tidak berilmu, bukan karena tidak cerdas. Kalau orang cerdas, tapi karena semua lahir dari pikiran, lahir dari perasaan, akhirnya mereka tersesat jalan. Nah, siapa yang ngambil ilmu siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, mereka gampang terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa akhadzathu al-ibarat, dan cenderung akan mengikuti retorika. Wa malat bil ibarat wahtalafat alaihi al-aqwal, hanya bingung mengikut pendapat siapa yang mau diikuti. Siapa yang mau diikuti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau terjaga iman kita khususnya di akhir tahun ini dan di awal tahun ini, maka cara dan tidak lain adalah dengan belajar yang benar, ambil ilmu dari sumbernya, dan lihat bagaimana Nabi SAW para sahabatnya, akhirnya kita selamat dari segala syubhat. Khususnya subhanallah, kalangan muda yang memang jadi sasaran empuk bagi penyesatan-penyesatan ini, dan mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, tetapi hanya memiliki kecerdasan yang kosong dari ilmu, dan ini bisa diputar kemana saja. Oleh sebab itu maka arahkanlah generasi kita untuk belajar ilmu yang benar, belajar dengan cara yang benar kepada yang benar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Sekira sangat jelas sekali. Kalau ditanya, ada yang tanya? Jika orang mandang, kau memandang, ada yang tanya? Tidak, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.